Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kemudian salawat beriring salam. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian 40 Cahaya atau kajian kitab Arba'in Nawawi. Dan pada pagi hari ini, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pada hadis yang ketujuh. Kita sudah sampai kepada hadis yang ketujuh. Mudah-mudahan eh, hadis yang akan kita bahas bareng pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Baik, Assalamualaikum sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung semuanya. Insya Allah ya. Mudahan majlis ini bermanfaat untuk semuanya. Ahlan wa sahlan. Izin share screen, sahabat sekalian. Nah, sebelum Ustaz lanjutkan, apakah nampak untuk hadisnya di layar? Boleh Kelihatan Ustaz? direspon. Kelihatan ya, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Teman-teman sekalian, ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang berikutnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang ketujuh. Hadis ini kita berikan tema agama adalah nasihat. Seperti halnya di pertemuan yang lalu kita sampaikan kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh beliau Imam Nawawi rahimahullah taala berisikan 42 hadis Rasulullah, yang mana hadis ini adalah hadis-hadis pilihan yang beliau pilih, kemudian beliau rangkum di satu kitab yang relatif kecil karena hanya berisikan 42 hadis pilihan. Sedangkan hadis Rasulullah itu jumlahnya sangat banyak sekali ya, ribuan. Tetapi beliau mengumpulkan ya 40-an hadis untuk bisa dipelajari dan difahami oleh orang-orang Islam di segala levelnya, baik yang awam, yang menengah maupun yang sudah alim sekalipun tidak bisa berlepas atau tidak mungkin bisa berlepas dari hadis ini. Maknanya semuanya butuh. Itu. Nah, Alhamdulillah kita sampailah pada hadis yang ada di hadapan kita yang diriwayatkan oleh siapa nih? Dibawakan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan bacakan untuk terjemah, untuk maknanya dulu, maaf, untuk nas hadisnya ya. An Abi Ruqayyah Tamimin ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ad-dinu an-nasihah.
Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Nah, ini adalah teks hadis yang Arabnya. Hadisnya pendek, bagus kalau bisa dihafal. Ya, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Di sini ada tidak yang sudah hafal hadis ini? Ada? Kalau ada boleh tulis di chat ya. Saya Ustaz, sudah hafal hadis ini. Hadisnya pendek ya, mudah dihafal. Dan bagi antum yang punya semangat lebih untuk menghafal hadis, bisa memulai dengan menghafalkan hadis-hadis yang termuat di kitab Arba'in Nawawi. Sebelum antum atau kita menghafal hadis-hadis yang panjang atau hadis yang banyak ya di kitab-kitab hadis yang lainnya, bisa kita awali dari eh, hadis Arba'in Nawawi ini, di antaranya hadis yang ketujuh ini. Ya. Tayyib. Selanjutnya, boleh di antara antum yang hadir, ada yang bersedia untuk membacakan artinya? Ada yang bersedia di sini? Atau Ustadz tunjuk? Ada yang mau mengajukan diri, Ustadz saya baca terjemahan Bisa, Ustaz. hadisnya. Dan Anas, Ustaz. Masya Allah, silakan, Fadal. Arti hadisnya dari Abu Khayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. HR Muslim. Masya Allah, jazakallah khair. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa di mana? Pak Toto, Ustaz. Masya Allah, al-masahlan. Atau, Masya Saya, Allah. Baik, jazakallah khairan. ya, Ustaz. Ini adalah hadis Rasulullah dan ini adalah terjemahnya, yaitu An Abi Ruqayyah, An Abi Ruqayyah Tamim, Tamim ini bani Aus ini dari radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ruqayyah, salah satu sahabat Rasulullah. Abu Ruqayyah ini adalah kunyahnya, nama aslinya adalah Tamim, ya, anak dari Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah atau anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tentu bersabda di hadapan para sahabatnya. Apa sabda beliau? Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Teman-teman sekalian, dari perkataan beliau, agama adalah nasihat, ini menunjukkan bagaimana posisi nasihat di dalam agama Islam. Pentingnya dan urgensi nasihat di dalam agama Islam. Sampai-sampai nasihat itu adalah diterjemahkan atau sebagai terjemah daripada agama itu sendiri. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana posisi nasihat di dalam agama Islam. Penting tidak? Penting sekali. Karena dia dijadikan apa? Definisi daripada agama itu sendiri. Ad-dinu an-nasihat.
Dan ad-dinu an-nasihah itu ya menunjukkan bahwasanya nasihat itu adalah ruknuddin, tiangnya agama. Jadi agama itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya nasihat di dalamnya. Agama Islam tidak akan tegak dan tidak akan bisa kemudian terus apa kuat di tengah-tengah kaum muslimin kalau tidak ada nasihat di dalamnya. Karena apa? An-nasihatu adalah ruknu ad-din, merupakan rukun ataupun tiang daripada agama. Imaduddin, ya, tiang daripada agama. Dan juga qawamuddin. Qawamuddin, dia adalah penopang agama itu sendiri. Itu nasihat. Nah, arti nasihat, kalau kita telaah kitab-kitab para ulama an-nasihah, ya, nasihat itu apa? Kalau kita fahami nasihat ya, artinya menasihati orang. Ya, kita menasihati orang menunjukkannya kepada kebaikan, menganjurkannya, menyuruhnya untuk mengerjakan kebaikan, dan menghindarkannya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Melarangnya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Betul tidak? Gitu ya. Biasa yang kita fahami tentang nasihat itu apa? Ya, di dalam bahasa kita. Nah, itu bukan makna yang salah, akan tapi itu adalah bagian daripada makna nasihat itu sendiri. Karena makna nasihat itu ternyata luas. Nah, sebelum kita ke nasihat, makna ad-din dulu. Ya, makna ad-din, ad-dinu, ya kalau di dalam hadis ini diartikan adalah agama. Di dalam bahasa Arab, ad-din itu setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama adalah yang mana maknanya adalah agama atau amal, ya, pekerjaan. Kalau di hadis ini ad-dinu artinya adalah agama, sesuatu yang dianut, yang mana di dalamnya adalah pekerjaan-pekerjaan dan amal-amal. Pekerjaan itu bisa melakukan, bisa meninggalkan, ya. Pekerjaan, sesuatu perbuatan atau amal itu bisa berwujud apa? Dua. Pertama, mengerjakan sesuatu, yang kedua, meninggalkan sesuatu. Nah, kita mengerjakan sesuatu, artinya kita beramal. Kita meninggalkan sesuatu juga sedang beramal. Gitu. Itu ya, pekerjaan bisa berarti dua. Nah, mengerjakan sesuatu artinya mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan. Dan meninggalkan sesuatu maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Begitu. Jadi arti agama yang pertama adalah amal atau pekerjaan, ya, atau amalan di dalam agama. Kemudian arti ad-din yang kedua itu adalah seperti yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang mana Allah adalah pemilik hari pembalasan. Jadi ad-din adalah apa? Pembalasan. Ya, Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi makna ad-din di dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah agama atau berupa amalan-amalan. Ya, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ad-din, maknanya adalah pembalasan atau hari pembalasan, itu hari kiamat. Nah, gitu. Nah, tentu kalau ditanya, Ustaz, ini yang di hadis ini ad-din makna yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tentu apa? Pertama atau kedua? Yang pertama, ya, yaitu ad-din maknanya adalah amalan-amalan, ya, agama. Jadi sesuatu yang kita anut, sesuatu yang kita jalani. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat.
Kemudian an-nasihah, kata an-nasihah tadi kita jelaskan bahwa nasihat yang kita pahami dalam bahasa kita itu bahasa Indonesia ya. Kita menasihati orang, menganjurkannya, menyuruhnya untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Seperti itu. Ya, itu adalah bagian dari makna nasihat. Nah, akan tetapi ternyata kalau kita lihat dari asalnya dari bahasa Arab, nasihat itu secara bahasa itu diambil dari perkataan orang-orang Arab, ya nasihah, ya nasihah itu dari perkataan orang Arab yaitu zahabun nasihun, zahabun nasihun. Jadi nasihat itu adalah identik dengan apa? Kemurnian, apa? Identik dengan kemurnian, murni, sesuatu yang murni itu nasihat dari sisi bahasa ya. Nah, diambil dari perkataan orang Arab apa tadi? Zahabun nasihun. Zahabun itu emas, nasihun itu artinya adalah yang murni, yang tidak ada campuran. Kalau emas, kalau 24 karat yang sudah dibakar, dimurnikan, yang sangat murni, yang tidak ada campurannya, nah itulah disebut nasihat. Ada unsur kemurnian di dalamnya. Artinya, nasihat itu adalah sesuatu yang murni, yang jernih, yang tidak ada di dalamnya apa sesuatu yang kotor, tidak ada di dalamnya sesuatu yang memiliki unsur apa ya keburukan, terhindar dari sesuatu yang ada unsur ketidakjujuran, itu disebut nasihat. Itu dari sisi apa? Sisi bahasa. Nah, adapun kalau definisinya yang syar'i, ini saya ambilkan, ada banyak yang kemudian memberikan definisi ulama, di antaranya adalah maksud daripada nasihat, ini definisi syar'inya ya, nasihat. Di sini adalah apa? Khulusus sarirah lillahi, yaitu eh, kemurnian hati dan jiwa lillahi untuk Allah, wali kitabihi dan kepada kitab Allah, wali rasuli dan kepada rasul Allah, wali a'immatil muslimin dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim dan kepada umumnya kaum muslimin. Nah, ini unsur pertama. Nah, ini nyambung daripada apa? Arti secara bahasa di dalam bahasa Arab kata nasihat itu. Apa tadi? Khulusus sarirah. Jadi kemurnian jiwa, kemurnian hati kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kepada kaum muslimin secara umum, amatihim. Selanjutnya, setelah aspek pertama dari nasihat adalah apa? Ada kemurnian jiwa, kemurnian hati. Ini aspek pertama, pegang ya. Jadi nasihat ada unsur pertama, ada dua unsur nanti ya dalam nasihat itu. Yang pertama adalah kemurnian hati dan jiwa. Ini pegang ini, penting ini ya. Kemurnian hati dan jiwa baik kepada Allah, untuk Allah, pada kitab Allah Al-Quran, Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kepada para pemimpin kaum muslimin dan juga kepada seluruh umat Islam. Nah, ini udah mencakup semua nih. Ya. Aspek pertama daripada nasihat adalah apa? Kemurnian jiwa. Kemudian aspek yang kedua dilanjutkan adalah ma'al jiddi kulil jiddi fil hirsi ala ma yanfa, serta adanya kesungguhan yang benar sungguh-sungguh. Ada kesungguhan untuk apa?
untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Ada kesungguhan yang mana kesungguhan ini nantinya eh, terlihat pada apa? Action, ya. Jadi terlihat pada eh, sesuatu yang diikhtiarkan untuk meraih apa? Meraih sesuatu yang bermanfaat. Oke, jadi ada dua ya. Bisa dibilang nasihat itu memiliki dua rukun, dua unsur penting yang tidak boleh satu di antaranya gugur. Harus ada kedua-duanya. Yang pertama adalah nasihat itu harus apa? Berbasis kemurnian jiwa, keikhlasan hati dari hal-hal yang mengotorinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kesungguhan. Ada kesungguhan di dalam meraih atau menggapai sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini dua. Keikhlasan, kemurnian hati, dan juga apa yang kedua adalah ada kesungguhan untuk meraih manfaat bagi dirinya atau bagi orang lain. Nah, begitu ya. Jadi kita pahami itulah nasihat. Jadi kalau bisa kita terjemahkan, apa itu nasihat? Ya, nasihat adalah kemurnian hati dan jiwa untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum, dan kesungguhan di dalam meraih atau merealisasikan manfaat untuk diri ataupun orang lain. Nah, ini nasihat. Ternyata makna nasihat itu apa? Itu luas seperti itu. Dan makna nasihat yang ada dalam bahasa kita, yaitu kita menasihati, menyuruh orang untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, itu adalah bagian yang kedua tuh. Ya, bagian yang kedua daripada arti nasihat secara syar'i. Nah, itu dia. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan. Maknanya apa? Ketika seseorang memberikan nasihat kepada orang lain, itu harus bersumber dari hati yang jernih, hati yang ikhlas. Ya, yang dinamakan nasihat artinya apa? Harus bersumber dari hati yang jernih, hati yang ikhlas. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ad-dinun nasihah. Ad-din, agama adalah kemurnian hati yang dipadukan dengan kesungguhan. Nah, dari sini kita bisa terjemahkan seperti itu. Ya, ini namanya terjemah tafsiriyah ya. Jadi, agama adalah kemurnian hati, kejujuran hati, dan ada kesungguhan yang disandingkan dengan kesungguhan. Ya, kesungguhan untuk meraih suatu manfaat. Nah, ini nanti kemudian bisa menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang berikutnya. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah ketika bersabda dengan ad-dinun nasihah, itu sampai diulang 3 kali. Beliau mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah di hadapan para sahabatnya kala itu. Nah, ketika disabdakan seperti itu, para sahabat mengerti dan faham. Berarti nasihat ini adalah benar-benar sesuatu yang urgent dan penting di dalam agama Islam. Nah, eh, apa reaksi para sahabat manakala mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sabda ini, "Ad-dinun nasihah" sebanyak 3 kali, maka para sahabat kemudian bertanya,
bertanya kepada Rasulullah. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat itu memang orang-orang yang senantiasa selalu ingin mendapatkan penjelasan lebih daripada Rasulullah, selalu ingin mendapatkan eh, penjelasan penjelasan yang baik dari Rasulullah, dan menunjukkan bagaimana para sahabat itu memang sangat sangat ingin mendapatkan ilmu. Mereka selalu haus daripada ilmu. Apalagi waktu itu ada seseorang yang memang adalah sumber daripada ilmu yang berbasis wahyu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Kulna, kami mengatakan, kami bertanya kepada Rasulullah, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Ya, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Dia bersabda, qala lillahi. Nasihat itu pertama bagi Allah, wali kitabi yang kedua adalah bagi kitab Allah, wali rasulihi dan bagi Rasul Allah, wali a'immatil muslimin dan bagi pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir wa ammatihim dan bagi umat Islam secara umum. Nah, seperti ini. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Apa maksud nasihat untuk Allah, kepada Allah? Nasihat bagi kitab Allah itu maksudnya apa? Wali rasulihi dan juga untuk Rasul Allah. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Maksudnya apa? Kalau kita lihat yang dua yang terakhir, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga nasihat bagi umat Islam secara umum, mungkin tergambar di kita. Oh, maksudnya adalah apa? Ya, nasihat untuk mereka gitu kan. Untuk para pemimpin, untuk umat Islam secara umum, ya nasihat pada umumnya. Mungkin tergambar ke kita. Tapi apa makna nasihat untuk Allah atau kepada Allah, kepada kitab Allah, dan untuk Rasul Allah? Nah, kita akan bahas. Dan itu bisa kita pahami kalau kita sudah paham terhadap apa? Makna nasihat yang kita jelaskan tadi. Apa tadi makna nasihat? Ya, mana nasihat adalah apa? Kemurnian jiwa, keikhlasan hati, ya, kesucian hati, kejujuran hati yang disandingkan dengan kesungguhan, untuk meraih atau merealisasikan kebermanfaatan. Itu. Nah, dari situ kita akan paham. Oke, kita lanjut. Lillahi, nasihat lillah, nasihat bagi Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah beriman kepada Allah. Ya, memurnikan hati, memurnikan jiwa untuk iman kepada Allah. Kemudian iman kepada asma, sifat, dan perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang mulia, punya sifat-sifat yang agung dan luhur, dan juga punya perbuatan. Kita mengimaninya dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas. Kemudian termasuk nasihat lillah adalah apa? Yaitu kita mensifati Allah sesuai yang Allah sifati dirinya sendiri. Kan dalam Al-Quran itu Allah mensifati dirinya sendiri dengan beberapa sifat. Ya, seperti Allah apa berbicara. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya Allah itu berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, misalnya. Allah apa? Berdialog, berbicara kepada Musa. Maka apa? Kita sifati Allah sesuai dengan yang disifati sendiri, yang dia sifati kepada dirinya sendiri dalam Al-Quran. Atau yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang Rasulullah jelaskan. Kita sifati apa adanya.
Kemudian termasuk nasihat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah untuk segala jenis peribadatan. Memurnikan apa? Tauhid. Memurnikan segala bentuk peribadatan kita, baik yang kecil maupun yang besar, itu hanya kepada Allah. Kita murnikan, kita ikhlaskan, kita jernihkan hanya untuk Allah. Kemudian merasa takut kepada Allah, ya khasyah. Ya, dan uniknya kita kalau takut itu ya, biasanya kalau orang takut itu menjauhi dari apa yang ia takuti ya. Contoh misalnya, ayah bunda takut nggak sama ular? Kalau lihat ular misalnya jalan tiba-tiba ada ular, takut nggak? Takut lah, nanti takut dipatok. Ustaz. Apalagi kalau itu kobra ya, wah beracun. Apa yang kita lakukan? Lari kita terbirit-birit ya kan? Nah kita takut sama apa? Sama ular. Nah, misalnya kita takut dengan apa? Hmm, takut dengan ya orang misalnya. Ada orang kita takutin. Ya, pokoknya takut saya. Takut saya nanti di apa namanya dicelakain, dizolimin misalnya. Apa yang kita lakukan? Kita biasanya adalah menjauh dari orang itu. Karena kita takut, khawatir akan mendapatkan satu apa eh, satu doror dari dia. Ya. Hal yang tidak kita sukai dari dia, atau bahaya dari dia. Kita takut. Nah, uniknya kalau kita takut sama Allah, itu bukannya kita menjauh dari Allah. Yang ada apa? Kita terus mendekat. Justru rasa takut kita kepada Allah menyebabkan kita semakin dekat kepadanya. Inilah keunikan takut kepada Allah. Tapi kita tidak bahas ini banyak lebar ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain kita bisa bahas tentang rasa takut, khusyuk dan sebagainya. Jadi di antara nasihat kepada Allah adalah merasa takut kepada Allah. Kemudian cinta kepada Allah, mahabbah, mahabbah kepada Allah. Dan juga hal-hal yang lainnya. Tunduk, tawakal, lalu apa lagi? Ya, malu kepada Allah, terus berdakwah kepada manusia agar senantiasa menyembah Allah, ya, bersabar atas ujian Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan begitu seterusnya. Itu adalah maksud daripada apa? Daripada nasihat kepada Allah. Nasihat bagi Allah. Artinya apa? Lebih kepada makna yang pertama, yaitu kita memurnikan hati dan jiwa untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, mengimani Allah, mengimani nama-nama, sifat dan perbuatan Allah. Kemudian apa tadi? Takut, merasa takut, cinta, mengharap kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dan juga unsur kedua daripada nasihat yaitu apa? Kita bersungguh-sungguh. Ada unsur kesungguhan di dalam merealisasikan itu semuanya. Itu ya, itu tidak terlepas juga. Ada kemurnian jiwa di dalam melakukan itu, keikhlasan, jadi artinya apa? Tidak ada unsur syirik di sini. Ya. Dan juga ada kesungguhan kita di dalam merealisasikan itu. Ada kesungguhan. Jadi tidak sekedar dakwah, tidak sekedar kita ungkapkan dengan kata-kata manis. Ya, kalau kita beriman sama Allah, kita mentauhidkan Allah. Tapi apa? Ada ada kemurnian di sana dan juga ada kesungguh-sungguhan di dalam merealisasikan itu semua. Nah, dari sini kita paham, oh itu yang dimaksudkan adalah
nasihat kepada Allah. Gitu. Ustaz, kalau nasihat yang menyuruh kepada sesuatu yang baik bisa nggak dimasukkan di sini? Iya, bisa. Artinya apa? Mendakwahkan, ya, atau mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah, kepada asma, sifat, dan af'al Allah, perbuatan Allah, kemudian mengajak manusia untuk takut kepada Allah, lalu mengajak manusia untuk apa lagi? Cinta, berharap kepada Allah, bersyukur, bersabar, dan begitu seterusnya. Nah, bisa juga kita masukkan ke situ. Ini pertama. Ini adalah maksud dari apa? Nasihat bagi Allah. Selanjutnya, apa yang dimaksud nasihat bagi kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim? Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah pertama, yaitu beriman kepada kitab Allah atau Al-Quranul Karim. Memurnikan keimanan, memurnikan hati untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran, tanpa keraguan. Karena apa? Kita sejernihkan hati untuk menerima dan meyakini bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Beriman seluruhnya, baik ayat-ayat yang mutasyabihat maupun ayat-ayat yang muhkam. Ya, ayat-ayat yang muhkam itu yang jelas maknanya, yang mutasyabihat, yang maknanya oleh sebagian orang itu tidak jelas apa maknanya dan hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, oleh para ulama. Ya, kita harus imani itu semua. Kemudian mengimani segala hal yang terkandung, yang diinformasikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran secara umum mengandung apa? Perintah. Ya kan? Kita harus imani perintah-perintah yang ada di dalamnya. Sebaliknya adalah ada larangan-larangan. Ya kan? Tuh, ada hukum-hukum. Kemudian selain itu ada apa? Ada pelajaran-pelajaran nilai-nilai adab dan akhlak. Itu harus kita imani. Kemudian di sana juga ada informasi-informasi sejarah, ya, yaitu informasi sejarah tentang apa? Tentang umat-umat terdahulu, ya, tentang umat-umat nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu, baik mereka yang beriman kepada Allah, yang Allah muliakan, sebaliknya baik informasi atau sejarah tentang orang-orang terdahulu yang durhaka sama Allah, kemudian Allah binasakan, itu ada semua. Sampai di Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam, itu ada dimuat di situ. Yang mana itu butuh keimanan dari kita semuanya. Keimanan yang mantap, keimanan tanpa ragu. Karena kalau kita tidak iman, ya sudah selesai. Nah, maksud nasihat, ya, untuk kitab Allah, kepada kitab Allah, itu maksudnya memurnikan, menjernihkan jiwa hati untuk mengimani apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu butuh keimanan yang kuat. Setelah iman adalah apa? Wal amalu bimuhkam. Kemudian mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Itu termasuk nasihat untuk kepada Al-Quran, kitab Allah. Mengamalkan. Karena Al-Quran itu tidak hanya sekadar dibaca, tidak hanya sekadar buat pajangan, tidak hanya sekedar dijadikan ornamen hiasan dinding, tapi Al-Quran itu adalah hidayah, jalan hidup.
mesti diamalkan agar Al-Quran itu memang menjadi hidayah. Karena Al-Quran kalau hanya sekadar menjadi ornamen, penghias dinding, dinding rumah, dinding masjid, ya, ataupun dinding ruang tamu itu, maka tidak menjadi hidayah, ya, tidak bisa terrealisasikan hidayahnya itu. Kan hidayah kan jalan kehidupan, petunjuk kehidupan. Maknanya apa? Direalisasikan di dalam kita menjalani kehidupan, ya, di dalam kita apa berinteraksi dengan sesama, hubungan kita dengan Allah, gitu kan? Dalam kita bermuamalah, dalam kita bersosial, dalam menjalankan negara dan lain-lain seperti itu. Jadi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, termasuk nasihat untuk kitab Allah adalah selain tadi kita mengamalkan apa yang jelas daripada Al-Quran yang muhkam. Adapun untuk yang ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, ya, yang masih belum jelas maknanya di kita, ya, atau di sebagian besar umat Islam, ya, yang masih awam, maka kita serahkan kepada Allah. Ya, kita pasrahkan maknanya kepada Allah. Contoh ayat yang mutasyabihat itu diantaranya adalah yang ini jelas-jelas mutasyabih dan tidak ada yang tahu maknanya. Apa itu? Seperti Fawatihus Suwar. Kita kan ada misalnya apa ayat pertama di surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, gitu kan? Atau surah Thaha, Yasin, itu kan kita tidak tahu maknanya apa. Dan para ulama mufassirin juga ketika menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini, maka apa tuh? Maka mayoritas mayoritas mengatakan gini, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih tahu maksud daripada ayat-ayat ini. Apa maksud dari Nun? Apa maksud dari Qaf? Apa maksud dari Alif, Lam, Mim, Toha, Yasin? Itu maksudnya apa? Dipasrahkan kepada Allah. Nah, kita memasrahkan makna ayat-ayat yang mutasyabihat di antaranya yang tadi kepada Allah, itu termasuk apa? Nasihat untuk Al-Quran. Selanjutnya, tahlil mahallalahu. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Nah, ini penting nih. Menghalalkan apa yang dihalalkan. Sebaliknya, tahrim maharramah, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Al-Quran. Apa yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim kita haramkan. Baik itu perilaku kezoliman, ketidakjujuran, maksiat, atau makanan yang dikonsumsi atau minuman, khamr misalnya, ya perjudian, ya daging-daging beberapa binatang, misalnya daging babi, lalu daging anjing, dan beberapa yang lainnya yang diharamkan oleh Al-Quran kita haramkan. Selanjutnya, ya. Kemudian termasuk nasihat kepada kitab, kepada Al-Quran adalah meminta syafaatnya Al-Quran. Itu juga. Karena termuat dalam hadis, ya, Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa rajin membacanya manakala di dunia. Jadi meminta syafaat Al-Quran itu juga termasuk nasihat kepada Al-Quran. Kemudian senantiasa menjalani apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, itu juga. Ya. Jadi
Kita menghiasi hidup kita dengan apa? Nilai-nilai Al-Quran. Itu juga termasuk nasihat untuk Al-Quran. Kemudian yang lainnya, yaitu mendahulukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dibandingkan perkataan siapapun. Jadi Al-Quran dinomor satukan. Kita jadikan hujjah nomor satu dibanding sebelumnya. Dan itu sudah kemudian dipraktekkan para ulama kita. Mereka mengatakan bahwasanya sumber agama Islam atau sumber dalil yang utama adalah urutan yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran baru hadis Rasulullah. Nah, kedua hal ini adalah wahyu Allah. Al-Quran, kemudian setelah itu adalah hadis Rasulullah, baru setelah itu ada ijma, ada qiyas, ada dalil-dalil yang lainnya, termasuk misalnya dalil akal dan lain sebagainya. Tapi yang nomor pertama yang didahulukan adalah apa? Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah dipraktekkan oleh para ulama kita. Dan kita mengikuti apa yang sudah menjadi pelajaran atau yang diajarkan oleh para ulama. Senantiasa menjalankan apa yang di dalam Al-Quran. Kita dahulukan dibanding yang lainnya. Jangan kebalik. Malah apa? Mendahulukan yang lainnya dibanding Al-Quran. Apalagi sampai ya naudzubillah menganggap bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran sebagainya sudah tidak relevan dengan zaman ini. Nah, itu naudzubillah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu artinya tidak apa? Tidak nasihat, tidak murni dalam apa? Mengimani Al-Quran. Kemudian selain itu adalah menegakkan apa yang seharusnya dari nilai-nilai Al-Quran sesuai dengan ketentuannya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia yang dimaksud daripada nasihah li kitabihi, yaitu nasihat kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yaitu apa? Kita apa namanya, sederhanakan, yaitu memurnikan hati, memurnikan jiwa di dalam beriman kepada Allah, maaf, kepada Al-Quran, mengimani apa yang terkandung di dalamnya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, kemudian menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, selalu eh, meminta hidayah daripada Al-Quran, ya. Kemudian mendahulukan Al-Quran daripada perkataan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud apa? Nasihat untuk Al-Quran. Nah, setelah memurnikan, ada juga kita harus apa? Harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Karena aspek nasihat ada dua ya, yaitu keikhlasan, kemurnian jiwa dan hati, dan juga ada kesungguh-sungguhan di dalam merealisasikannya. Gitu. Dan juga makna nasihat untuk kitab, untuk Al-Quran adalah menyeru manusia untuk senantiasa beriman kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengimani isi kandungan Al-Quran, menjalankan nilai-nilai Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, dan begitu seterusnya. Nah, oke. Untuk nasihat untuk Al-Quran sudah selesai, wali kitabi. Selanjutnya, wali rasulihi. Apa maksud daripada nasihat untuk Rasul bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya adalah yaitu memurnikan jiwa, memurnikan hati, dan kesungguhan di dalam pertama beriman kepada Rasulullah. Harus imani dengan iman yang mantap bahwa Rasulullah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabiullah Muhammad SAW. Setelah iman juga apa?
mentaatinya, mentaati apa yang menjadi perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Karena sejatinya apa yang terucap dari lisan beliau, apa yang kemudian menjadi perilaku beliau itu di bawah bimbingan wahyu, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita di dalam satu ayat di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Rasul ini, Muhammad ini tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan bersumber dari wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Nah, itu. Jadi apa? Taat kepada Rasulullah. Kemudian menghormati beliau, menyanjung beliau, meninggikan derajat beliau. Itu termasuk. Itulah mengapa kaum muslimin selalu mengeluh-elukan Rasulullah. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling sempurna. Maka kita harus menghargai beliau, memuliakan beliau, meninggikan derajat beliau, dan begitu seterusnya. Tentunya tanpa ada unsur berlebihan. Tanpa ada unsur berlebihan sampai pada taraf menuhankan. Ini hati-hati. Kita memuliakan beliau, meninggikan derajat beliau, menyanjung-nyanjung beliau pun juga di dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat sesuai yang beliau ajarkan, sesuai yang dahulu para sahabat itu praktekkan juga. Kemudian mencintai beliau, tentu ya, mencintai beliau. Dan keimanan yang sempurna adalah manakala kita mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasulullah di atas cinta kepada yang lain, bahkan kepada diri kita sendiri. Itu adalah keimanan yang sempurna. Lalu termasuk nasihat kepada Rasulullah adalah mendahulukan sabda beliau dibanding perkataan-perkataan yang lainnya. Lalu menolak apa yang berseberangan dengan sabda Rasulullah, itu juga termasuk. Ya kan banyak yang perkataan orang-orang yang kemudian berseberangan, bertuburukan dengan sabda Rasul. Maka mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah sabda Rasul. Meskipun terkadang nah, masih ceteknya ilmu kita seolah-olah apa yang dikatakan oleh orang itu lebih masuk akal dibanding sabda Rasul. Kan kadang begitu. Namun ketahuilah bukan sabda Rasul yang sahih yang salah, akan tapi ilmu kita lah yang masih lemah gitu memahami. Sebenarnya sabda Rasul itu apalagi yang sahih, yang sahih itu pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi kadang-kadang ya otak kita yang masih lemah memahami, ilmu kita yang masih masih cetek misal. Maka tetap apa yang menjadi sabda Rasulullah itu menjadi prioritas utama yang kita dahulukan dibandingkan perkataan yang lainnya. Nah, kemudian termasuk nasihat kepada Rasulullah memurnikan hati dan jiwa dan bersungguh-sungguh untuk Rasulullah adalah apa? Kita jadikan perkataan dan perbuatan Rasul itu menjadi barometer perkataan dan perbuatan kita. Sampai sebegitunya. Ya, sampai segitunya. Iya, betul. Jadi barometer kebaikan kita kita jadikan barometernya adalah apa yang menjadi perbuatan Rasul dan perkataan Rasulullah. Sudah, itu. Itu barometer kebaikan. Kita jadikan raca itu apa yang Rasulullah sabdakan dan dan Rasulullah perbuat itulah barometer kebaikan. Kemudian di antaranya adalah mendahulukan ketaatan dan cinta kepada Rasulullah dibandingkan kepada yang lainnya. Apa?
Jadi mendahulukan cinta Rasulullah, cinta Rasulullah dibandingkan kepada yang lain. Jadi taat kepada Rasul adalah paling utama. Cinta Rasul adalah paling pertama. Inilah makna dari apa? Menasihat untuk Rasulullah. Jadi sekali lagi kita rangkum bahwa maksud daripada nasihat kepada Rasul adalah apa? Memurnikan hati dan jiwa, mengikhlaskan hati dan jiwa, membersihkan hati dan jiwa untuk beriman kepadanya, taat kepadanya, mencintainya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan juga bersungguh-sungguh di dalam merealisasikan itu. Ada unsur kesungguhan, itu nasihat. Dan kita bisa artikan juga adalah mendakwahkan ataupun mengajak manusia agar apa? Beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, menyanjung, mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah, kemudian apa? eh, Taat ataupun menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan begitu seterusnya. Jadi mendakwahkan itu. Itu maksud daripada nasihat bagi Rasulullah. Nah, selanjutnya wali a'immatil muslimin dan nasihat kepada atau untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, apa maksudnya ini? Kalau ini mungkin lebih tergambar ya, lebih tergambar kepada kita. Oh, nasihat kepada kaum apa pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Namun sebelum itu, yang disebut a'immatul muslimin ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu bisa dikategorikan dua. Yang pertama, pemimpin di sini adalah siapa? Adalah para pemimpin-pemimpin orang-orang yang memang Allah pilih untuk menjadi pimpinan bagi kaum muslimin. Ya. Kalau di Indonesia apa? Ya presiden, ya kan? Lalu siapa? Ya orang-orang yang memang di pimpinan ya, ya, menduduki kepemimpinan yang urusan kaum muslimin itu ada di tangan mereka, tanggung jawab mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah termasuk pemimpin kaum muslimin adalah para ulama. Ya, para ulama. Jadi pemimpin itu ada dua. Yang pertama adalah umaro, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan al-ulama, yaitu para ulamanya kaum muslimin. Itu yang disebut apa? A'immatul muslimin yang dimaksud di sini. Nah, apa yang dimaksud nasihat kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang pertama adalah untuk orang-orang yang Allah serahkan kepada mereka urusan kaum muslimin, maksudnya adalah nasihat atau memurnikan hati dan juga jiwa dan bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah menjelaskan jalan yang benar, jalan yang hak, dan yang baik bagi para pemimpin. Ya, ini yang pertama. Agar mereka apa? Agar mereka mau mengikuti apa yang benar dan apa yang baik. Sebaliknya, menjelaskan kepada mereka apa yang batil, apa yang buruk, jalan yang buruk, dan mengingatkan kepada mereka untuk menjauhi hal-hal buruk tersebut. Kemudian, selain itu adalah al-hirsulahum alal khair. Jadi selalu kita berharap mereka mendapatkan kebaikan, berdiri di atas kebaikan, berjalan di atas kebaikan, menjalankan kebaikan. Lalu mencintai mereka, mencintai kebaikan bagi mereka, baik kebaikan yang sifatnya duniawi dan sifatnya ukhrawi, akhirat.
Selain itu, membenci keburukan dan kita memperingatkan mereka terhadap keburukan tersebut. Ya, berkasih sayang kepada mereka, lalu taat kepada mereka, pada para pemimpin, selama bukan pada ranah maksiat. Ini juga termasuk nasihat untuk para pemimpin. Apa? Taat, dengar, dan patuh kepada pemimpin, kepada kebijakan pemimpin selama bukan dalam ranah maksiat. Selama itu masih dalam koridor ketaatan, kita harus patuh. Kita harus menjalankan itu. Tapi kalau sudah masuk ya kebijakannya di ranah maksiat, maka tidak boleh kita patuhi. Karena ada suatu kaidah di dalam agama Islam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada suatu ketaatan bagi makhluk manapun di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu koridornya. Tapi kalau masih dalam unsur ketaatan harus kita taati. Ya. Nah, termasuk di antaranya adalah ya senantiasa ya mendukung ya kebijakan mereka selama itu apa masih dalam koridor yang baik. Nah, ini adalah yang dimaksud taat kepada siapa? Nasihat kepada para pemimpin. Nah, begitu agama kita mengajarkan. Karena bagaimanapun, sahabat sekalian, bahwasanya komunitas manusia itu harus ada yang dipimpin, harus ada yang memimpin. Tidak bisa kemudian satu kumpulan manusia itu tanpa pimpinan itu tidak bisa. Yang ada adalah chaos. Itu sunatullah dalam kehidupan kita. Ya, bahkan di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin. Coba lihat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah wafatkan, apa hal yang pertama yang dipikirkan? Mencari pengganti beliau, mencari sosok yang bisa menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam waktu itu. Ya, buru-buru itu. Karena kenapa? Kalau tidak begitu, kan chaos, kan ruwet hidup. Yang terjadi apa? Kerusakan di situ. Ya, carut marut. Dan harus ada apa? Pemimpin. Makanya kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi apa? Dipilih menjadi khalifah yang pertama menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin waktu itu. Dan begitu seterusnya. Di dalam organisasi-organisasi ya, itu juga sama. Perkumpulan, pokoknya perkumpulan manusia harus ada yang pemimpin di situ dan harus ada yang dipimpin. Ya, yang dipimpin harus apa? Asam wa ta'ah. Dia mendengar, dia taat, dia patuh selama dalam koridor ketaatan. Itu Pak, hidup akan apa? Akan teratur. Kemudian setelah itu, contoh misalnya yang kecil ya. Ketika ada orang yang bersafar, ini tuntunan hadis Rasulullah. Ada dua orang yang bersafar, dua orang laki-laki sedang bersafar, maka harus dipilih siapa pemimpinnya. Mereka berdua harus bersepakat di awal siapa yang menjadi amirus safar. Istilahnya amirus safar. Amirus safar adalah pemimpin di dalam safar tersebut. Itu harus dipilih. Yang mana amirus safar ini, pemimpin safar ini yang kemudian menjadi apa? Pimpinannya, ya, yang diikuti. Nah, itu adalah di dalam Islam. Makanya hal ini di banyak hadis itu menjelaskan bagaimana posisi pemimpin dan bagaimana rakyat itu harus tunduk, patuh, ya, dan mendukung mereka agar mereka bisa menjalankan kebijakan-kebijakan atau pemerintahan dengan baik sesuai dengan apa yang
cantumkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga memberikan mereka nasihat yang baik dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang bisa menimbulkan maborat dan begitu seterusnya. Gitu. Ya. Jadi ini adalah hal penting teman-teman sekalian di dalam agama agama kita terkait pemimpin. Nah, selanjutnya termasuk nasihat bagi pemimpin adalah pemimpin yang kedua, yaitu siapa? Umaro. Maaf, ulama. Kalau umaro tadi kita sudah bahas tempat pemimpin. Yang selanjutnya adalah ulama. Maksudnya apa? Yaitu kita mengikhlaskan ya dan bersungguh-sungguh di dalam mentaati mereka. Karena mereka adalah sumber ya yang apa kita sumber dari ilmu yang kita dapatkan. Ya, tempat kita belajar. Ya, tempat kita kemudian menanyakan persoalan-persoalan agama yang kita dapati di dalam kita berkehidupan. Ya, tapi sama ketika mereka dalam terjatuh misalnya dalam kesalahan, ya tetap kita apa? Kita nasihati dengan cara yang baik, cara yang sopan. Ya, seperti itu. Nah, kita jadikan mereka sebagai panutan. Ya, kita jadikan mereka sebagai rujukan selama masih dalam koridor ketaatan. Kalau ada ulama sekalipun, tapi misalnya jelas ya, dia memerintahkan kepada suatu keburukan, suatu yang batil yang salah, maka jangan diikuti. Karena kaidah umumnya adalah apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun, siapapun di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik itu siapa? Baik itu para pemimpin pemimpin dan juga ulama, yaitu kita istilahkan umarok ya dan ulama. Maka apa? Kita murnikan hati dan jiwa dan kita bersungguh-sungguh di dalam apa? Mengikuti mereka, mentaati mereka, dan memberikan nasihat kepada mereka jika mereka dalam kesalahan, dan kita mendukung mereka dan tidak kemudian menimbulkan ya, kekacauan, ya, tidak menimbulkan apa? Sesuatu yang negatif. Begitu. Dan juga mengajak orang lain, mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk apa? Taat kepada mereka selama dalam apa? Dalam koridor yang baik dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang terakhir wa ammatihim. Nasihat juga itu bagi umat Islam secara umum. Apa maksudnya? Maksudnya nasihat kepada kaum muslimin adalah pertama menjelaskan jalan kebaikan bagi mereka supaya mereka mau melaksanakan kebaikan tersebut. Sebaliknya, menjelaskan jalan-jalan keburukan sehingga mereka akan menghindari dari hal-hal yang buruk itu. Di antaranya adalah menunjukkan jalan-jalan yang kebaikan dan juga
menghindarkan ataupun menakut-nakuti mereka dari segala macam unsur keburukan. Nah, ini adalah maksud dari apa? Maksud dari nasihat kepada kaum muslimin. Ya, kita jelaskan kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Nah, ini yang penting ya. Apa? Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemurnian jiwa. Jadi berangkat dari kemurnian jiwa ya, kemurnian hati. Jadi nasihat itu apa? Berangkat dari kemurnian hati dan keinginan untuk merealisasikan kebaikan. Ya, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai nasihat itu berangkat dari apa? Dari rasa marah, rasa perasaan emosional, ya, rasa dongkol. Jangan, hati-hati. Itu bukan nasihat kalau begitu. Karena nasihat sejatinya sebelum kita menasehati harus kita murnikan jiwa kita, murnikan hati kita. Dan yang kita tuju itu adalah benar-benar adalah pengen baik, pengen perubahan, pengen kebaikan. Bukan masalah duniawi, bukan apa-apa. Tapi yang penting bagaimana masyarakat itu baik. Orang-orang di sekitar kita itu baik. Dan juga ada unsur kesungguhan di sana. Begitu. Nah, selanjutnya adalah mencintai atau menginginkan kebaikan kepada masyarakat dan benci kalau ada keburukan yang menyebar di antara mereka. Dan begitu seterusnya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita pahami bahwasanya nasihat bagi kaum muslimin secara umum adalah memberikan penjelasan bagi mereka dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan bijaksana, menjelaskan kepada mereka jalan-jalan kebaikan dan juga jalan-jalan keburukan agar mereka mau kemudian terdorong untuk menjalankan apa-apa yang baik dan menjauhi apa-apa yang buruk seperti itu. Dan hati-hati dan ingat-ingat bahwasanya nasihat ini harus berangkat dari niat yang ikhlas, hati yang ikhlas, hati yang jernih, dan juga tujuannya adalah murni adalah kebaikan, murni adalah ridho Allah. Dan di sana ada unsur ke kesungguhan, ya, kesungguhan di dalam melaksanakannya. Itulah yang dimaksud daripada nasihat untuk Allah, kitab Allah, Rasul Allah, pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara umum. Ya, sekali lagi, teman-teman sekalian, nasihat agama adalah nasihat. Ya, maka nasihat ini penting di dalam agama kita. Ya, baik bagi Allah, baik kitab Allah, Rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Makanya ada satu surat yang kita hafal semuanya, surah Al-Asr. Antum hafal ya, semua ya, insya Allah. Hanya 3 ayat, tapi isinya Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, kalau saja Al-Quran ini hanya ada satu surat yang diturunkan, yaitu surah Al-Asr, maka cukup, kata beliau. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian illa, kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman pertama, wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka saling menasehati. Nah, ini dia unsur ad-dinun nasihah, ya, termuat di dalam surah yang begitu begitu luar biasa, itu Al-Asr.
Ya, wa amilus solihati. Apa tadi? Wa tawasau bil haqqi. Dan saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran dalam menjalankan kebaikan itu. Nah, ini adalah tiga karakteristik orang yang tidak rugi. Adapun yang tidak memiliki tiga karakteristik, tiga sifat ini, maka apa? Mereka termasuk orang yang rugi. Siapa orang yang tidak rugi? Yaitu orang yang beriman, lalu beramal soleh. Ini ada realisasi iman, beriman, beramal soleh. Ini realisasi iman. Dan juga watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Dan saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Menasehati agar senantiasa bersabar di atas keimanan dan juga ketakwaan. Ya, amilus solihat, beramal soleh. Dan senantiasa bersabar dalam melaksanakannya dan bersabar atas rintangan yang pasti akan didapatkan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kita beriman lalu beramal soleh. Ini. Jadi apa? Unsur nasihat ini unsur yang sangat penting di dalam agama agama kita. Karena di agama kita itu ada juga namanya syariat amar ma'ruf nahi nahi munkar, yaitu mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar seperti itu. Dan kita harus latih diri kita untuk kemudian menjalankan ini. Tentunya dalam lingkup bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan nasihat yang bijak, nasihat yang bijaksana. Jangan sampai niat baik kita karena dilakukan dengan cara yang buruk justru melahirkan keburukan atau kerusakan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Demikian, wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada pagi hari ini dari hadis ketujuh, syarah hadis ketujuh, kitab Arba'in Nawawiyah, agama adalah nasihat, itu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan atau ada yang mau ditanyakan? Masih ada 3 menit sebelum kita tutup. Kita cukupkan barangkali ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Teman-teman sekalian yang sudah hadir pada forum kajian pagi hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menyimak juga nantinya kajian ini bisa mendapat manfaat yang banyak. Dan yang terpenting bisa kita amalkan insya Allah di dalam kita Amin, amin ya rabbal alamin. menjalankan kehidupan. Barakallahu fikum. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz.